Ya. Oke, artinya yang neraca saldo ini, kolom yang ini, itu sudah ada dari soal, Fauzan. Terus, untuk yang penyesuaian atau yang AJP ini, nantinya Fauzan itu harus analisis sendiri, sesuai dengan rumus yang tadi tuh, yang ini. Nah, yang ada 14 tuh. Nah, ini kan, misalkan dilihat dulu nih, apa sih dari soal tersebut. Nah, ini misalkan masuknya ke pemakaian perlengkapan, berarti jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan dan perlengkapan, kayak gitu. Itu untuk pembuatan apa namanya? Jurnal penyesuaian. Nah, di sini untuk NSD berarti sumbernya dari neraca saldo dan penyesuaian. Yang namanya neraca saldo disesuaikan berarti setelah disesuaikan. Entah itu misalkan ini kan jumlah kasnya ada di sebelah debit sebesar 25 juta. Berarti kita tulis di NSD-nya 25 juta kayak gitu. Terus ada lagi piutang. Ini tinggal pindah-pindahin aja kalau di NSD-nya nggak ada, kalau di JP-nya nggak ada. Ini tinggal piutang dagangnya 10 juta, di NSD-nya juga 10 juta. Nah, di sini nih, apa bedanya Fauzan piutang dagang dengan persediaan barang dagang? Kenapa di sininya 20 juta Itu di di debitnya? ini Kak, apa? Ditambahin ya. Ditambah dari mana? Itu penyesuaian sama neraca saldonya. Oke, angkanya berapa? Yang di neraca saldo 27 juta 600. Mm -mm. Yang di penyesuaian ada 20 juta sama 27 juta 600. Itu kan Oke, berarti debit sama kreditnya dikurang aja terus ditambahin debit lagi. oke, bagus ya. Ini untuk sumber dari NSD. Untuk NSD berarti jumlahnya juga harus sama. Ini kan ada di total nih, ini kan totalnya. Ini total. Untuk sebelah debit dan sebelah kredit, entah itu jurnal penyesuaian, entah itu NSD, itu harus balance di sini. Ini kan ada 50 juta 100 untuk angkanya. Di sebelah debit ya. Nih, di sini di kolom debit. Terus kalau di sebelah kredit juga sama. 50 juta 100. Ketika ada perbedaan antara sisi debit dan kreditnya berarti ada kesalahan di situ Fauzan. Entah itu kesalahannya dari penulisan angka, nih ya di sini entah itu pengurangan atau penjumlahannya. Dan satu lagi faktornya itu adalah dari penempatan ini akunnya, dari perkiraan akun tersebut. Gitu makanya ketika tidak balance berarti harus dicari lagi tuh, harus teliti lagi. Nah, itu untuk pembuatan dari pembuatan dari jurnal penyesuaian. Ini untuk NSD juga harus sama, sumbernya dari yang ini, betul yang Fauzan dari neraca saldo dan juga AJP. Terus kalau laba rugi berarti sumbernya dari mana? Pendapatan sama beban. Pendapatan dan beban. Berarti akun nomor 4 di sini ya. Akun pendapatan. Ini kan ada batasnya tuh, ada akun pendapatan nomor 4, penjualan, terus ada retur juga dan bunga. Ini untuk mencari laba atau rugi. Berarti apakah perusahaan itu mengalami laba atau keuntungan atau mengalami kerugian. Ketika di sebelah debitnya lebih besar, nih, misalkan di sebelah debitnya lebih besar, ini kan laba rugi sebelah kolom debit. Artinya, kalau debitnya lebih besar, berarti perusahaan mengalami kerugian. Nah, kenapa? Karena di sini bebannya yang lebih banyak. Ini kan beban nih, beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian atau di sini ada pembelian juga, akun nomor 5, kita masuk ke sebelah debit. Ini angka 50 juta, di sini juga angka 50 juta. Tuh dari kolom laba rugi. Nah, 50 juta ini nantinya akan mempengaruhi total. Entah itu 50 juta, terus 4 juta. Ketika ini lebih besar, di debitnya lebih besar, berarti mengalami rugi. Nah, posisinya adalah di transaksi ini atau di kolom ini, kreditnya yang lebih besar, berarti perusahaan mengalami laba. Ini kan 102 dengan 102 juta 500 dengan 99. Artinya dia itu punya selisih dari 102 ke dikurangi dengan 99.
Nah, selisihnya yang 2.750.000 itu adalah laba atau rugi? Rugi. Hmm. Laba.